Shalom, waras madihita salutna damang dainang na hinaulungan ni Tuhata Yesus Kristus. Tapuji Tuhata marhiti-hiti buku di nomor 10 ayat 7 puji upasangapo. Dangdung tartading bangsomi nang pinilitmu jolo sayo doa porusani sude narona olo ditogu hodo sasude asa tuang oluan be pinuji magoarmu asini rohama dihamu dohot damena si debata mata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus amin. Hatan debata naga besongon ojahan manang ayat harian di hari Rabu tanggal 10 April 2022 imana tersurat di buku Psalm 74 ayat 2, Mazmur 74 ayat 2, saingut mahuriami na tinobus munahinan, na pinaluam gabi marga perjabaramu, doloksionon na niinganamu. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita sering mendengar yang disebut pengalaman adalah guru yang terbaik, dan nostalgia masa lalu dapat memberikan semangat kepada kita untuk dapat menikmati mensyukuri segala berkat Tuhan. Tetapi terkadang juga kita sering menjadi menangis meratap ketika kita mengingat masa lalu yang indah pada saat kita sedang menderita saat ini. Begitu juga dengan umat Israel, di mana mereka beratapi, yaitu bait suci yang sudah runtuh karena kerajaan Babel yang telah menghancur meluluhlantakkan bait suci karena dosa-dosa Israel. Karena Tuhan telah murka kepada orang Israel yang telah menduakan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Pada saat ini dikatakan pemazmur meratap kepada Tuhan, di mana ketika dia meratap menangisi, mengingat segala kebaikan Tuhan pada waktu yang lalu yang telah disia-siakan oleh umat Israel, sehingga bait suci kebanggaan mereka, pusat peribadahan mereka hancur. Di situ dikatakan oleh pemazmur tadi, ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala. Artinya apa mau dikatakan di situ? Pemazmur mencoba untuk membujuk Tuhan supaya Tuhan kembali mengingat umat Israel yang sudah diperolehnya sebagai bangsa umat pilihannya, yang telah ditebusnya menjadi bangsa miliknya sendiri. Bukan karena kebaikan umat Israel, bukan karena besarnya umat Israel, bukan karena kekuatan umat Israel, maka Tuhan memilih umat Israel menjadi miliknya. Tetapi itu hanyalah karena kasih setia Tuhan semata-mata. Umat Israel adalah budak yang diangkat harkat martabatnya menjadi milik pusaka Tuhan dan memberikan kepada mereka yang disebut dengan tanah warisan mereka, yaitu Kanaan yang penuh dengan kemakmuran susu dan madu. Dikatakan di situ tadi bahwa ingatlah, artinya supaya Tuhan kembali berbelas kasihan kepada mereka. Karena apa? Tanpa belas kasihan Tuhan, umat Israel akan hancur, tidak ada artinya sama sekali. Yang kedua dikatakan di situ, kalau umat Israel itu menangis meratap melihat semua yang terjadi dalam kehidupan mereka di tengah-tengah bait Allah yang telah hancur itu, maka itu berarti bahwa umat Israel juga menyadari bahwa itu terjadi hanya karena dosa pelanggaran mereka. Oleh karena itu dikatakan di situ Tuhan mau mengingat itu, dan Sion itu menjadi milik yang menjadi tempat Tuhan berdiam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini?
Ini menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya, supaya kita senantiasa tetap setia kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa kita adalah umat yang telah dipilih dan ditebus oleh Yesus Kristus melalui darahnya yang kudus yang tercurah di kayu salib. Kita menjadi bait Allah di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, mari kita di dalam kehidupan kita senantiasa tetap setia kepada Tuhan, supaya jangan kita menyesal, jangan kita hancur oleh kesombongan kita, hancur oleh dosa-dosa dunia ini. Tetapi tetaplah setia. Ingatlah bahwa kita telah ditebus dengan harga yang mahal, dengan nyawanya yang kudus sendiri. Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah memperoleh kita, mengambil kita dari kekuasaan iblis, maut, dan dosa. Oleh karena itu, jangan mau lagi diperbudak oleh dosa iblis. Melalui perenungan kita pada saat kita sebentar lagi akan memasuki peringatan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, ingatlah kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah untuk menebus dosamu dan dosaku. Oleh karena itu, jangan berbuat dosa lagi, tetapi tetaplah setia dan selalu menunjukkan iman percaya kita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, jika hari ini Engkau masih memberikan kenapas kehidupan kepada kami, dan Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami adalah bangsa yang telah Tuhan tebus melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kami sebagai orang Batak Kristen, dalam kehidupan kami juga mengingat bahwa karena berita Injil sudah sampai ke tanah Batak, maka kemajuan telah terjadi dalam kehidupan kami. Tapi mungkin dalam kehidupan kami sering lupa ya Tuhan akan pendengar kami akan firman-Mu. Oleh karena itu, biarlah kami semuanya menjadi anggota jemaat yang senantiasa setia mendengar Engkau, setia beribadah kepadamu. Jangan kami melupakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Jangan kami lupa akan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami hanya menginginkan melakukan apa yang kami inginkan, apa kami kerjakan hanya sesuai dengan keinginan kami sendiri. Bapa surga, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.